Nasrani bukan Kristen. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Nasrani bukan Kristen. Kristen ini bukan Nasrani. Banyak orang-orang yang nggak ngerti. Kemudian ada orang-orang yang menjuluki ya, atau menyebut saudara-saudara kita Nasrani. Kemudian dipikir itu seorang Kristen. Berbeda. Nasrani ini bukan Kristen. Sebelum lanjut untuk pembahasan tentang Nasrani, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai Kristen, kekristenan. Jadi sebelum orang-orang pengikut Tuhan Yesus Kristus ini disebut Kristen, ini banyak macam sebutannya atau julukannya gitu loh. Dan perlu diketahui Kristen ini bukan nama agama. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak membawa agama, tetapi membawa keselamatan. Nah, ini perlu diketahui dulu poinnya. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat ke-1 sampai ke-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, jadi sebelum sebutan Kristen ini untuk pengikut Tuhan Yesus Kristus, murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus ini, ada sebutan atau julukan yaitu murid-murid Tuhan. Untuk julukan atau sebutan kepada pengikutnya Tuhan Yesus Kristus itu. Murid-murid Tuhan. Yang dimaksud adalah pengikut Tuhan Yesus. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang dimaksud adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ada sebutan atau julukan pengikut jalan Tuhan, yang dimaksud adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi sebelum kekristenan, julukan Kristen ini ada, pengikut Tuhan Yesus Kristus ini ada beberapa atau banyak macam gitu loh julukannya. Ada murid-murid Tuhan, itu sebutan kepada pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada pengikut jalan Tuhan, yang dimaksud adalah ya pengikut Tuhan Yesus Kristus itu loh. Nah, kemudian di Antioquia ini, untuk pertama kalinya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus atau pengikut Tuhan Yesus Kristus ini disebut Kristen. Tertulis di Kisah Para Rasul pasal ke-11 ayat ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jelas ya? Jadi Kristen ini sebutan untuk pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus ini banyak macam sebutannya. Ada murid-murid Tuhan, ada pengikut jalan Tuhan, ada Kristen, dan lain-lain gitu loh. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Jadi kalau ada yang menyebut Yesus bukan beragama Kristen, nah, itu pertanyaan yang gak jelas itu loh. Karena arti Kristen sendiri ini artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang artinya sama seperti julukan atau sebutan sang pengikut jalan Tuhan atau sang murid-murid Tuhan, gitu loh. Jelas ya? Nah, kemudian mengenai Nasrani. Nasrani ini bukan Kristen, kekristenan kita ya. Tetapi Nasrani ini sebuah sekte orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa akan datangnya sang Mesias, sang raja yang akan datang menyelamatkan mereka itu loh. Mari kita baca dari Injil Yohanes pasal ke-6 ayat ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi orang-orang Yahudi ini meyakini, kelompok ini ya, atau yang disebut sekte Nasrani ini meyakini bahwa memang akan datang sang Mesias, sang penyelamat mereka yang akan menjadi raja gitu loh.
raja mereka yang akan menyelamatkan mereka dari jajahan atau dari tindasan dari bangsa-bangsa lain atau dari apa ya? Dari penjajahnya lah intinya gitu. Bahwa memang benar Yesus Kristus ini raja, tetapi bukan raja di bumi ini, di dunia ini gitu, tetapi raja sorgawi. Injil Yohanes pasal ke-18 ayat ke-36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, orang-orang Yahudi ini yang berpandangan, yang berpikiran bahwa Yesus Kristus ini Sang Mesias yang datang ke dunia ini, yang akan menjadi pemimpin mereka, raja mereka, yang akan menyelamatkan mereka dari tindasan-tindasan para penjajahnya, itu loh. Ternyata Yesus ini nggak seperti apa yang mereka mengerti gitu loh. Ternyata Yesus Kristus ini adalah Raja Surgawi gitu loh. Jelas ya? Nah, kemudian mengenai sekte Nasrani, mari kita baca Kisah Para Rasul. Nah, jadi teman-teman ini harus baca kitab suci juga biar ngerti gitu loh. Kisah Para Rasul pasal ke-24 ayat ke-5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Sekte orang Nasrani ini namanya, mari kita baca di Kisah Para Rasul pasal ke-24 mulai dari ayat pertama ya. Namanya Tertulus. Tertulus ini seorang pengacara yang mendakwa Paulus. Nah, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Nah, Tertulus ini tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi ada kelompok atau sekte yang disebut Nasrani. Dan ada kekristenan. Dan Nasrani ini di luar daripada kekristenan. Ajarannya, pandangannya, itu berbeda gitu loh. Jadi Nasrani bukan Kristen. Bahkan Paulus ditangkap, didakwa oleh Tertulus, tokoh dari sekte orang-orang Nasrani ini gitu loh. Karena ajaran Paulus, kekristenan, ini berbeda dengan mereka gitu loh. Jelas ya? Jadi Nasrani bukan Kristen. Tidak sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Satrani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.